Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, sebelum kita memulai ibadah doa malam sore hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, mungkin kami masih belum maksimal di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan kami Tuhan, layakan kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan, datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami mungkin yang masih perjalanan untuk mengikuti doa malam hari ini Tuhan. Kau sertai Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi Tuhan, biar bisa ikut doa malam sore hari ini Tuhan. Kau juga berkati sinyal kami masing-masing lewat Zoom. Kami percaya Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara Tuhan untuk doa malam PD Harvest Blessing hari ini Tuhan. Kami tolak kuasa roh jahat yang mengganggu, intimidasi iblis yang mengganggu, hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan sinyal yang terbaik Tuhan untuk siap kami masing-masing hari ini Tuhan. Untuk kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, laut kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur, sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Syaralaba, syaralaba. Syaralaba, lama, lama, syaralaba. Syaralaba, syaralaba, lama, lama. Syaralaba, lama, 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 syaralaba. Lama 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 Hiara lama 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 Syana lama 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 Hiara lama lama Syana lama lama Hiara lama 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 lama. Terima kasih Tuhan. Hiara lama lama Syana lama lama akan selalu berkatiku. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami yakin dan percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Udara kami pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolong, menjagaku, sambutku tak akan terjatuh tanpa seisiku. Tuhan selalu menjaga. Dia menangkanku dan berpihara seumur hidup. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Kenapa musim akan selalu berhati kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya.
Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara tak pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Tuhan selalu tak akan terjatuh ya Tuhan tanpa seizin-Mu. Haleluya, Tuhan selalu Dia menangkanku dan pelihara seumur hidup. Mari angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan selalu. Tak akan terjatuh tanpa selisih selalu Dia menjagaku dan pelihara seumur hidupku. Sekali lagi Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu sehelai rambutku ya Tuhan tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu yang akan dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah karena anugerah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia.
Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Somebody. Semakin hari Tuhan, kami semakin bertambah di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah, membawa hati kami hanya bagimu. Oh, terima kasih Tuhan atas tahun 2024. Kau tetap setia untuk setiap hati yang percaya, terus mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Amin. Terima kasih. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Semusim berlalu, namun Kau selalu, terima kasih Tuhan, peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama kita katakan, lebih luas dari samudra kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih cakrawala tak terbatas kasih. Syukur. Sekali lagi, semusim berlalu. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku ya Tuhan.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku, Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sama-sama kita katakan, lebih luas dari samudra kebaikan Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Sekali lagi, lebih luas dari samudra kebaikan Bapa takkan habis di hidupku, ya Tuhan. Lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Sekali lagi, luas, lebih luas dari samudra kebaikan Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Itu Bapa, oh, akan berikan anak Yesus, amat sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih semua karena kemurahan.
Kami ada sampai di tahun 2023. Kami beri yang terbaik bagimu. Kami percaya Kau Allah yang terlebih dahulu setiap hidup kami. Kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Katakan karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu yang terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat kedua tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tangan selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajah selamanya. Kau hebat bagiku. Nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji jadi bagi. Sekali lagi taruh kedua tangan kita di dada. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Yang oleh karena kebaikan Tuhan, jadi begitu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ku banggakan tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sama-sama kita katakan, sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat wajahmu selamanya. Kau hebat bagiku. Mari senangkan hati Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya. Kau hebat bagiku. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau terus mengandalkan-Mu Tuhan. Kami mau terus setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada keajaiban-Mu. Ada mujizat-Mu untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan ada terobosan Tuhan. Ada harapan untuk setiap kami Tuhan. Yang selalu percaya dan mengandalkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buka telinga hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, kami terima berkat dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun 2023 ini. Biarlah kembali saya terus ingatkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Biarlah senantiasa terus tinggal dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kita. Biarlah senantiasa selalu dipelihara, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini di bulan Desember ini kita patut merayakan sebuah give thanks atau satu ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti nanti sebelum kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2024 itu, kita sudah terlebih dulu mengucap syukur buat 11 bulan yang kita lalui ini, dalam keadaan baik maupun yang tidak baik yang kita lewati, kita tetap percaya di situ Tuhan menyertai dan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu selalu baik dan indah pada waktunya. Nah, malam hari ini kita baca satu ayat firman Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua dalam acara ucapan syukur pada kesempatan malam hari ini. Minta tolong Lukas, baca Lukas. Mazmur 65 ayat 2-14. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemaran bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya.
batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat tinggalkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ya, amin. Amin. Ibu, kitab Mazmur pasal 65 ini adalah sebuah puisi yang digubah menjadi sebuah pujian atau sebuah nyanyian. Ini pengalaman daripada seorang Raja Daud ketika mengalami pergumulan, rintangan, beban, dia senantiasa menyertakan Tuhan, dan ketika dia melewati semuanya itu, dia mengakhiri dari kitab Mazmur pasal 65 tadi yang sudah kita baca. Biarlah kita melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu mengingatkan kepada kita semua. Ketika kita ini mengucap syukur kepada Tuhan, kita ini sedang menaruh Tuhan di atas hidup kita, di atas kepala kita, di atas keinginan kita, di atas pikiran kita, dan kita harus ada di bawahnya. Supaya apa? Nanti ketika Tuhan yang menuntun hidup kita, day by day, hari lepas hari, biarlah kita dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa Anda itu hebat, Anda itu kuat, Anda mampu, Anda kaya, Anda tidak butuh Tuhan, akhirnya Anda tidak taruh Tuhan di atas, tapi Anda taruh Tuhan di bawah, dan Anda taruh Anda sendiri di atas, dan Anda mengatur hidup Anda sendiri, dan Anda bisa juga mengalami banyak problem, tekanan, masalah, pergumulan yang tidak bisa selesai-selesai. Nah, malam hari ini apa yang menjadi ayat tadi yang kita baca itu, berkat apa ketika kita ini bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah menikmati banyak kebaikan dan anugerah Tuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selama 2023 ini. Dan saya yakin di akhir tahun ini, di bulan yang terakhir di tahun ini, Tuhan minta ayo limpahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab setiap ucapan syukur kita itu akan melahirkan sesuatu yang baru di hati kita. Meskipun saya tanda petik katakan keadaan kita belum berubah, doa-doa kita belum selesai, sakit kita belum disembuhkan Tuhan, pergumulan kita belum ada jalan penyelesaiannya. Saya dari sini tetap mau katakan kepada Anda, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu akan menepati janji-janjinya ketika kita ini bersyukur kepada Tuhan. Lah, berkat apa yang tadi kita baca saudaraku ya, yang menurut Mazmur 65 tadi itu, yang kita baca, dikatakan demikian, ada berkat, ada 4 berkat ketika kita ini bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan yang pertama tadi itu berkata demikian, bersyukur karena yang pertama itu adalah apa? Doa-doa kita itu didengar. Tadi ayatnya sudah jelas dibaca, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bapak Ibu, kita harus bersyukur karena doa-doa kita ini didengar oleh Tuhan. Didengar bukan berarti dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu punya sebuah planning dalam hidup kita yang saudara dan saya tidak pernah mengetahui. Dalam kitab Yesaya berkata, sejauh tinggi dan langit, sejauh itulah rencanamu daripada rencanaku, dan jalanmu daripada jalanku. Artinya, pemikiran kita dan pemikiran Tuhan itu terlalu jauh.
Kita memikirkan apa yang nampak di depan mata kita, kita memikirkan jarak 1,5 meter di depan kita, tetapi Tuhan memikirkan jauh hari ke depan kita. Tuhan memikirkan sekian ratus kilometer di depan kita yang kita tidak ketahui. Makanya Tuhan menjawab doa kita mungkin sekali lagi dengan cepat. Yes, saya dengar ada banyak orang di tahun ini doa-doanya dijawab Tuhan. Tapi juga ada orang yang belum dijawab Tuhan. Artinya Tuhan minta supaya kita boleh tetap bersyukur meskipun kita belum dijawab doanya. Apapun jawabannya, saya mau katakan dari tempat ini, itu merupakan kedaulatan Tuhan. Bukan hebatnya hamba Tuhan yang mendoakan Anda, pendeta siapapun yang mendoakan Anda. Dari sini saya mau katakan, kalau Anda mendewakan hamba Tuhan itu, berarti Anda sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Saya mengatakan di sini, intinya sekali lagi kita punya Tuhan yang mau mendengar doa kita. Itu intinya. Kenapa? Karena kalau sudah didengar oleh Tuhan, berarti sama Tuhan pasti dicatat. Kalau dicatat sama Tuhan, berarti suatu saat pasti diselesaikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri, kalau kita ini punya anak, saudaraku ya, datang kepada ayahnya. Dan ketika anak itu ngomong, saudaraku ya, ayahnya tidak mau dengar. Kayak apa, saudaraku ya? Pasti anak itu akan meraung-raung dan menangis. Saya mau katakan buat Anda di tempat ini semua, sekali lagi Tuhan itu mendengar doa kita. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi Anda harus yakin dengan iman bahwa setiap doa-doa kita ini didengar. Kalau Tuhan menjawab, itu berarti Tuhan sedang meningkatkan iman kita. Kalau Tuhan tunda, itu berarti Dia meningkatkan kesabaran kita. Oleh sebab itu Tuhan minta supaya Anda sadar malam hari ini. Ketika kita bersyukur, karena apa? Karena doa kita sudah didengar Tuhan. Jadi saya mau katakan buat Anda, apapun jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup kita, terkadang kita selalu komplain sama Tuhan, protes sama Tuhan. Kok enggak seperti apa yang saya inginkan? Kok enggak seperti apa yang saya dambakan? Kok Tuhan menjawab yang lain? Ini merupakan sebuah kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa lagi memaksa Tuhan, karena Tuhan punya planning yang sekali lagi jauh lebih baik dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Itu yang harus ditempatkan terlebih dulu di pikiran kita, di hati kita. Karena apa? Setiap doa-doa kita ketika menembus surga, menembus hadirat Tuhan. Ketika tadi Anda sudah berdoa, sudah menyanyi, sudah menyembah Tuhan. Saya percaya pujian-pujian Anda itu akan naik ke hadirat Tuhan. Menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Dan saya yakin juga malam hari ini doa-doa Anda pun akan didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah tentang doa-doamu yang didengar oleh Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7 di sana dikatakan bahwa mintalah maka engkau akan mendapat, carilah maka engkau akan menerima, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, saudaraku ya. Ketika kita minta doa, saudaraku ya, ketika kita sakit kadang-kadang kita lupa untuk apa? Untuk berdoa dulu. Apa yang kita lakukan ketika kita sakit? Kita lebih bingung cari obat dulu. Kita bingung cari dokter dulu. Kita lupa untuk berdoa terlebih dulu. Kenapa? Karena Anda harus sadar setiap doa-doa kita itu akan mengantar, membawa kita kepada sebuah jawaban yang kita tidak ketahui. Oleh sebab itu, jangan remehkan doa-doa Anda. Saya katakan demikian, apapun keberadaan Anda, susah maupun senang,
keadaan berkekurangan maupun berkelimpahan, saya mau katakan buat Anda, doa-doamu itu berkuasa. Kalau kita sadar bahwa kalau kita minta, kita pasti diberi. Kalau kita mencari, kita pasti mendapatkan. Oleh sebab itu dikatakan kalau kita cari dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak dapat. Makanya Tuhan tulis supaya apa? Kita minta dulu. Ketok dulu, saudaraku ya. Kalau zaman dulu memang belum ada listrik ya. Itu harus zaman sekarang pencet bel, saudaraku ya. Oleh sebab itu dikatakan ketuklah. Supaya apa? Tuhan minta supaya kita sadar bahwa pintu terkadang bukan apa namanya engsel, grendel itu pintu bukan ada di luar tapi ada di dalam. Tuhan yang akan membukakan pintu itu. Bukan bagian kita. Ketika kita ketok-ketok pintu dan pintu tidak dibuka, kemudian kita dobrak itu pintu. Kok merasa bahwa di dalam Tuhan tidak dengar doa saya? Saya mau katakan dari tempat ini, Tuhan tetap mendengar doa kita. Bagian kita, ayo jangan kita ini memaksa Tuhan. Jangan sekali lagi kita dengan arogan dan kita ngomong Tuhan pokoknya ini, pokoknya si A, pokoknya si B, pokoknya berkat ini, pokoknya ini Tuhan. Kalau enggak ini aku enggak mau. Wah, kalau seperti ini saya mau katakan buat Anda menghampiri hamba Tuhan siapa saja Anda tidak bisa temukan jawaban. Kenapa? Karena doa-doa Anda sedang memaksa Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menjawab keinginan kita. Oleh sebab itu, belajarlah. Tuhan katakan, minta, maka engkau akan diberi. Cari, maka engkau akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin berkali-kali Anda ketuk pintu tidak dibukakan oleh Tuhan. Kemudian Anda beralih kepada paranormal. Anda beralih kepada dukun, saudaraku. Ya, kenapa? Karena Tuhan sepertinya tidak dengar doa saya. Saya katakan buat Anda sampai hari ini, sampai malam ini, Tuhan tetap dengar doa kita. Makanya bagian kita adalah apa? Bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita minta A dikasih Tuhan B. Kenapa? Karena B ini lebih baik daripada A. Karena sekali lagi kita tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Bagian kita adalah apa? Bersyukur. Kalau kita dijawab, belum dijawab, kita boleh tetap bersyukur karena Tuhan itu baik adanya. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mau katakan sekali lagi, Tuhan itu adalah dahsyat dan ajaib. Terkadang kita ini minta kekuatan, Tuhan kasih kita apa? Kesulitan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin kuat. Ketika kita minta hikmat, Tuhan kasih kita apa? Masalah. Supaya apa? Kita bisa belajar bijak menghadapi setiap masalah itu. Ketika kita minta keberanian, Tuhan kasih kita hal-hal yang berbentuk bahaya. Supaya apa? Kita bisa berani melewati segala bentuk bahaya. Ketika kita minta kemakmuran, Tuhan kasih kita otot, Tuhan kasih kita otak untuk kita bekerja. Supaya kemakmuran itu ada dalam diri kita. Jadi jawaban Tuhan itu sampai hari ini saya tetap katakan adalah adil, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak adil. Semua jawaban Tuhan itu adil. Seorang petani selalu mengharapkan hujan. Supaya apa? Supaya padi, supaya apa yang dia tanam itu segera subur, saudaraku ya. Tapi seorang penjual es, mereka mengharapkan hawa yang panas supaya apa yang dia jual itu laku, saudaraku ya. Tetapi saya tetap katakan Tuhan itu adil. Kita sekarang sudah masuk di bulan-bulan yang hujan, tetapi apapun situasinya kita boleh tetap yakin tempatkan yang pertama dulu bahwa apa? Bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Ini harus tanamkan di pikiran kita. Yang kedua,
Berkat apa ketika kita bersyukur? Nah, ini penting. Tuhan itu suka mengampuni. Kenapa? Karena ketika sebuah penghalang doa itu adalah apa? Ketika seseorang itu mengalami sebuah eh, sesuatu tabir yang harus disingkapkan, yaitu tertutup tabir itu, yaitu yang namanya dosa, di mana dosa itu yang membuat setiap doa-doa kita ini terhalang, dan bagaimana doa-doa kita ini bisa masuk ke hadirat Tuhan, tabir ini harus bisa dicabut dengan apa? Dengan pengampunan. Nah, untungnya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang suka mengampuni. Kalau Tuhan itu suka mengampuni, berarti Tuhan itu cinta kita. Tuhan itu bukan dendam kepada kita. Kalau Tuhan itu pendendam, mungkin kita juga sudah babak belur. Tapi karena dia itu suka mengampuni, dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Lihat Mazmur 130 berkata demikian, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Nah, kita punya Tuhan yang suka mengampuni. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kepada kita malam hari ini, kalau Tuhan punya prinsip suka mengampuni, ayo kita ini juga jangan hitung-hitungan kesalahan orang lain kepada kita. Karena ada firman Tuhan berkata, kalau engkau mengampuni saudaramu, maka Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi Bapak Ibu kadang apa sih yang membuat kita tidak bisa menerobos doa-doa kita ke surga? Karena ada penghalang. Yaitu apa? Dosa di hidup kita yang perlu untuk diampuni. Dan kenapa kadang-kadang Tuhan tidak bisa mengampuni kita? Karena apa? Karena masih ada ganjalan di hidup kita. Tuhan sudah Maha Pengampun. Anak-anaknya diminta oleh Tuhan supaya belajar praktek firman, yaitu juga harus saling mengampuni. Kalau kita tidak saling mengampuni, kita ini tidak dapat sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, berkat ketika kita bersyukur. Nah, ini yang penting. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Bukan dibalik. Tuhan menerima kita ada apa-apanya. Bukan saudaraku ya. Tapi Tuhan menerima kita ini apa adanya. Saudara harus renungkan ayat 5 tadi berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih. Kalau saudara dan saya malam hari ini sudah dipilih Tuhan, ayo berbahagialah. Yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Wow, ayatnya dahsyat banget Bapak Ibu. Diawali kata-kata yang pertama, berbahagialah. Bukan bahagia saja, tapi berbahagialah. Artinya bahagia yang double porsi. Orang yang sudah dipilih Tuhan, kita-kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan katakan berbahagialah yang disuruh untuk mendekat. Berapa banyak orang ketika mendekat Tuhan, ketika sudah terpepet, ketika terjepit, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada sakit penyakit, ketika dokter sudah angkat tangan, ketika kita sudah hopeless, kita kadang-kadang baru ingat Tuhan. Tuhan kadang-kadang desak kita untuk mendekat ke pelatarannya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus. Wah, ini sungguh sangat ajaib Bapak Ibu, karena firman ini sungguh-sungguh indah buat kita semua. Kalau Anda mungkin sekali lagi diundang oleh Bapak Jokowi untuk datang ke Cikeas di istana di Bogor, waduh, Anda pasti punya persiapan yang matang.
Anda pasti pakai baju yang bagus, Anda pasti potong rambut, Anda pasti berias dengan baik. Kenapa? Anda akan ketemu orang nomor satu di Indonesia ini, di negeri ini. Saya mau katakan buat saudara, kita-kita ini dikatakan tadi di ayat yang kelima, saudaraku ya, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Raja di atas segala raja. Harusnya saudara dan kita semua itu punya persiapan yang matang untuk datang kepada Tuhan. Meskipun kita ini ibadah secara online, Anda punya persiapan yang baik. Anda sungguh-sungguh berdoa, Anda sungguh-sungguh memuji Tuhan, Anda sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, bukan seenaknya sendiri. Anda dengar firman Tuhan sambil makan kuaci, Anda dengar firman Tuhan sambil lihat TV, Anda dengar firman Tuhan sambil sendaguro dengan yang lain. Saya mau katakan buat Anda, berarti Anda itu menyepelekan siapa yang manggil kita. Seperti tadi yang saya katakan, kalau presiden kita panggil kita, kita punya persiapan yang matang. Kalau Tuhan sudah panggil kita, ayo. Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus punya persiapan yang matang, persekutuan dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, Bapak Ibu, dikatakan tadi ada sebuah kata yang baik, kamu akan kenyang dengan segala yang baik. Wah, segala yang baik kita ini akan kenyang. Bukan yang tidak baik, tapi yang baik itu akan kenyang. Bukan di mana-mana, tapi di rumah Tuhan. Di bait Tuhan yang kudus. Yaitu di mana? Di hadirat Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita berfellowship. Ketika kita menarik berdoa, syafaat, kita mendoakan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum diselamatkan. Ayo, ketika kita mendekat sama Tuhan, kita akan melihat di situ Tuhan sedang melakukan sebuah persekutuan dengan kita. Secara otomatis, maka kebaikan Tuhan itu akan tinggal di hidupmu. Berkat kebaikan yang tidak bisa dunia berikan, itu Tuhan berikan buat anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu boleh tetap setia dan cinta akan Tuhan dengan lebih luar biasa. Bapak Ibu, berkali-kali ketika saya konseling dengan rumah tangga saudaraku ya, berapa banyak ketika suami istri sebelum menjadi suami istri, ketika ada di gereja, mereka selalu berkata menerima suami atau menerima istri apa adanya, saudaraku ya. Bukan ada apa-apanya. Nah ini, embel-embelnya ini perlu diingatkan. Supaya kita semua juga diingatkan oleh Tuhan. Ketika kita juga mengikut Tuhan, jangan cuma kepingin berkatnya. Kita ikut Tuhan, jangan cuma kepingin kesembuhannya. Kita ikut Tuhan, bukan cuma kepingin hal-hal yang luar biasa. Mujizatnya, no. Tuhan minta ketika kita mendekat kepada Tuhan. Engkau itu tidak perlu minta apa-apa. Tuhan katakan engkau akan kenyang dengan kebaikanku. Saudara tidak perlu minta. Tuhan sudah sediakan. Kalau apa? Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan itu senantiasa baik adanya. Dan Dia mau kita semua yang ada di tempat ini menyadari, menempatkan posisi kita bahwa memang kita semua yang ada di tempat ini perlu untuk sekali lagi mendekat kepada Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pilih kita, karena Tuhan pilih kita, karena sekali lagi Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi malam hari ini mungkin yang ikut ibadah Zoom, mungkin Anda merasa orang yang berdosa, mungkin Anda merasa orang yang terhilang, mungkin Anda merasa orang yang sudah tidak layak lagi. Saya mau katakan buat Anda dari tempat ini,
Saya mewakili sebagai hamba Allah, saya katakan buat Anda, Tuhan mengasihi Anda. Jadi Bapak Ibu, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Tidak ada orang yang najis di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah minta ampun, kalau kita sudah yakin dibenarkan oleh Tuhan, maka kita dikatakan orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Yang terakhir, tadi Mazmur 65 berkata, Tuhan memberikan kesuburan. Yang berbicara dalam bahasa sehari-hari, Tuhan itu memberikan kepada kita kebutuhan kita. Dikatakan tadi di ayat yang ke-10, engkau mengindahkan tanah, mengaruniakan kelimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air, Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Di ayat yang ke-10, saudaraku ya, tadi ayatnya berkata seperti itu. Tuhan menyediakan. Wow. Kalau kita sadar artinya Tuhan itu mengindahkan tanah, mengaruniakan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Kalau kita ini terus tetap bersyukur kepada Tuhan, berarti Tuhan itu akan menyediakan kesuburan apa yang kita butuhkan, apa yang kita olah, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan buat segalanya itu makin hari makin subur. Makin hari makin mendapatkan hal-hal yang baik. Dikatakan bicara tentang tanah. Tanah bicara tentang apa, saudaraku ya? Hujan, benih, kesuburan, saudaraku ya. Itu Tuhan sediakan. Materi apa yang saudara dan saya butuhkan. Petani pada saat itu, di zaman dulu, butuh namanya tanah. Tuhan kasih tanah. Tuhan kasih hujan. Tuhan kirim hujan, saudaraku ya. Tuhan kirim benih. Supaya para petani bisa menanam dan bisa mencabut yang ditanam, saudaraku ya. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan berikan kepada kita dengan alasan apa? Orang yang bersyukur, percayalah, kebutuhan Anda pasti disediakan Tuhan. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Makanya Tuhan mengajar di doa Bapa kami. Tuhan mengajar, berikanlah Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makanan yang berlimpah-limpah. Bukan makanan untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. No. Berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Cukup artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tinggi kita 1,7, saudaraku ya, maka kita butuh kain untuk bikin celana ya cukup 1,7 meter. Tidak perlu kita kasih celana 3 meter, saudaraku ya, karena akan buang-buang kain, saudaraku ya. Kalau perut kita ini cuma berisi 2 piring nasi, ya cukup 2 piring nasi. Tidak perlu, saudaraku ya, kita makan sampai 6 piring, sampai muntah-muntah. Kenapa? Karena orang kadang-kadang lupa sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan orang sekali lagi tidak sama, tetapi saya mau katakan buat Anda, Tuhan malam hari ini sadar, seringkali kita terus fokus dengan keinginan kita. Kita bukan fokus kepada kebutuhan kita. Dan orang kadang-kadang cuma mencibir, wah kalau yang dibutuhkan Pak, saya sudah ready semuanya. Saya mau katakan buat Anda bersyukurlah. Kenapa ada banyak orang di luar sana yang banyak berkekurangan? Untuk dimakan besok tidak ada. Untuk dimakan minggu ini tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Semua dananya habis. Kalau saudara sampai hari ini bisa makan 3 kali sehari, bisa minum nikmat, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita kebutuhan kita. Dimanapun saudara, saya mau katakan buat kita, kadang-kadang keinginan kita itu
berlebihan, ya. Kalau sudah berlebihan ini repot, saudaraku ya. Di mana Pak, kalau kadang-kadang kita ini kepingin makan KFC, ya, ternyata yang ada di piring kita adalah tempe. Waduh, tahu dan tempe, saudaraku ya. Saya katakan, kalau cuma tahu dan tempe, ya bersyukurlah buat tahu dan tempe itu. Dan bayangkan kalau tahu dan tempe itu adalah ikan atau ayam yang kau makan. Jadi engkau tidak perlu menggerutu buat apa yang belum engkau terima. Karena berapa banyak kita ini tidak sadar kalau sekali lagi yang paling susah dalam hidup ini adalah apa? Lebih berat mengubah keinginan kita. Karena apa? Keinginan kita ini terkadang sudah mengeras di hati kita. Berapa banyak orang yang kalau sudah sembuh dari sakit penyakitnya, kemudian mereka lupa untuk bersyukur. Mujizat Tuhan yang paling besar itu adalah apa? Kita senantiasa bersyukur. Dan Tuhan minta kalau Anda bersyukur, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amsal 15, saya tidak lupa buka di ayat yang ke-13, dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kebedian hati mematahkan semangat. Kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, seperti Mazmur pasal 65 ayat yang kedua tadi, dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Mereka yang bisa memuji Tuhan di mana? Di Sion. Sion itu di mana? Ya di persekutuan doa, di komunitas rohani kita, di rumah kita masing-masing, di gereja kita masing-masing. Sion itu ada di mana? Ada di PD Harvest Blessing, ada di gereja Anda juga masing-masing. Saya tetap mau katakan buat Anda, hormati dimanapun Anda beribadah. Karena apa? Di situ Tuhan sedang hadir. Dan orang yang bersyukur sama Tuhan akan mendapatkan 4 rahasia tadi. Ketika kita bersyukur, dikatakan doa-doamu itu didengar oleh Tuhan. Saya katakan, dijawab maupun tidak dijawab, tetaplah percaya doamu sudah didengar oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau ingatkan kepada kita, Tuhan itu suka mengampuni. Yang menjadi penghalang dalam hidup kita, karena kita tidak bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Ayo praktekkan, kalau Tuhan itu maha pengampun, anak-anaknya juga harus bisa mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan juga yang ketiga menerima kita apa adanya. Apa yang selama ini saudara dan saya merasa tidak layak. Kalau kita menghampiri Tuhan, kita dilayakkan supaya hidup kita dikatakan seperti tadi ayat yang kelima, berbahagialah orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan suruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Kalau kita diam di pelataran Tuhan, janji Tuhan, kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan kesuburan. Apa yang Anda butuhkan, saya percaya. Seperti petani yang butuh tanah, seperti petani yang butuh hujan, seperti petani yang butuh benih, Tuhan sediakan semua. Demikian juga saudara dan kita semua yang dengar firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah online ini, saya berdoa apa yang Anda butuhkan tahun ini, percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doamu. Dan bagian saudara dan saya adalah apa? Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan kesuburan. Tuhan sudah memberikan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan selama 11 bulan ini, saya yakin Tuhan sudah berkati kita bulan lewat bulan sampai kita bisa melewati di bulan Desember ini, di awal minggu ini, kita layak untuk bersyukur kepada Tuhan.
sebab Tuhan itu baik hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyi sebuah lagu, silakan Lukas, haleluya. Praise our God. Sing with me how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all we see how great is our God. Now we see how great is our God. Now we see how great is our God. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan, silakan. Bapa surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, cintamu, anugerahmu, pembelian penjagaan, penyertaanmu yang begitu besar sehingga kami malam ini bisa mengikuti Zoom. Itu karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau satu-satunya yang penolong kami. Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti burung nasar Tuhan, burung Raja Wali Tuhan, yang terbang tinggi Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami untuk mengucap syukur dan terima kasih. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sesuai keinginan hati kita Tuhan, kebutuhan kita Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Di dalam mengucap syukur ada kuasa keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kami Tuhan. Bersama Tuhan kami lebih dari pemenang, bersama Tuhan. Tuhan melakukan perkara ajaib dahsyat. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk bisa mengampuni sesama Tuhan. Oh Tuhan, tolong pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Supaya kami bisa berikan roh lemah lembut untuk menerima firman-Mu. Dan juga kami bisa mempunyai roh rendah hati untuk bisa mengampuni sesama kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan pimpin Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena kasih setiamu, cintamu begitu besar Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berikan kami haus lapar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Oh berkati Pak David Tuhan yang sudah memberikan kami makanan firman Tuhan. Yang menguatkan kami. Oh Tuhan, yang merubah hidup kami Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kami untuk bisa memampukan kami untuk taat akan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi kami mampukan kami untuk taat melakukan firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Pak David sekeluarga, istri, anak, cucu, mantu semua Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, pakailah Pak hamba-Mu ini Tuhan. Makin hari makin indah di hadapan Tuhan, Tuhan. Pembukaan firman-Mu makin hari makin dibukakan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, Pak Lukas yang selalu membawa
puji-pujian Tuhan. Berkati juga Tuhan, berikan Tuhan supaya makin hari makin indah Tuhan, dan juga Tuhan Kau pakai selalu Tuhan, dan berkati orang tuanya, istri dan anaknya semua Tuhan, saudaranya Kau berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati teman-teman kami di Harvest Blessing Tuhan, supaya mereka juga terus datang kepada Engkau, dan juga Tuhan ada kerinduan, kehausan untuk datang onsite di hari Rabu Tuhan, supaya bangku-bangku yang terisi oleh Tuhan, jiwa-jiwa yang haus lapar akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati Harvest Blessing ini tanggal 20 Desember kami Natalan Tuhan, supaya kami bisa merayakan Natalan ini Tuhan bersama-sama kami semuanya Tuhan, supaya semua bisa berjalan lancar dan semua sukses Tuhan. Tuhan atur semua Tuhan. Kau juga Tuhan, berikan cuaca yang baik Tuhan, berikan urapan Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya dalam Natalan ini Tuhan, campur tangan semuanya Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, urapan yang khusus pada hamba-Mu. Kau pakai Tuhan supaya kami yang mendengarkan firman-Mu bisa diubahkan, disucikan, dikuduskan, diterangi pikiran hatinya Tuhan, dibukakan mata pikiran hatinya Tuhan. Dan juga Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang ikut Natalan ini Tuhan, semua dijamah, dilawat oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan Tuhan cuaca yang baik, dan juga musiknya semua Tuhan, semua campur tangan, semuanya acara itu Tuhan Kau sendiri yang campur tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Lukas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 6 Desember 2023 jam 7 malam bersama Yungsen. Alamatnya di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 11 Desember 2023 jam 7 malam bersama Bapak Gembala kita Bapak David Lee. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Christmas Celebrations Rabu tanggal 20 Desember 2023 jam 6 malam, tepatnya di Resto Zangpilis, alamatnya di Jalan Lontar 127 Surabaya Barat. Harga tiket 175.000 per orang. Segera beli, tempat terbatas. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto. Nomornya 10305658807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dengan begitu luar biasa dari awal hingga akhirnya. Berjalan dengan lancar, biarlah setiap ucapan syukur bagi anak-anak-Mu yang ikut ibadah malam hari ini tidak ada yang sia-sia. Biar di tanggal 4 Desember 2023 ini nama-nama mereka Engkau catat Tuhan. Sehingga setiap doa mereka Tuhan akan selesaikan. Sehingga setiap apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang akan jawab. Yakin yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang ngalamin masalah sudah diberikan jalan keluar, percaya yang kekurangan juga sudah diberkati Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan,
membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.